Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu lagi untuk video-video terbaru karena memang ada beberapa kendala. Ya seperti biasa, jangan lupa di like video ini, kemudian subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, ini langsung di latihan penilaian akhir semester untuk fisika SMA dan SMK. Itu terkait gerak lurus, gerak melingkar, dan dinamika gerak lurus. Oke, kita langsung saja ke bagian gerak vertikal. Ya, soal pertama, buah kelapa jatuh dari atas pohon setinggi 80 meter. Waktu yang dibutuhkan kelapa sampai permukaan tanah adalah, karena dia hubungannya adalah dengan buah kelapa jatuh, artinya ini merupakan konsep gerak jatuh bebas. Ya, jawabannya B. Kenapa bisa B? Nah, karena gerak jatuh bebas itu bahwa H, karena tidak ada kecepatan awal sama dengan setengah GT kuadrat. Sehingga untuk mencari T, kita balik menjadi akar 2H per G. Sehingga 2 kali 80 adalah 160 dibagi 10 yaitu 16. Sehingga akar 16 adalah 4 detik. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, ciri utama dari gerak jatuh bebas adalah waktunya tak hingga, itu jelas salah. Nilai kecepatan awalnya sama dengan 0. Karena dia jatuh bebas, artinya tidak ada dorongan, tidak ada kecepatan awal. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya kita masuk ke gerak parabola. Ya, sebuah peluru ditembakkan dengan lintasan seperti gambar. Lintasan dapat dilihat pada gambar. Apabila gravitasi adalah 10, tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah tinggi maksimum Hmax atau Ymax. Ya, jawabannya di sini adalah A. Kita cari bahwa Ymax atau Hmax adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Sehingga 20 kuadrat sin kuadrat 30 derajat dibagi 2 kali 10. Dapatlah 400 dikali 0,5 kita kuadratkan dibagi 20. Sehingga 400 dikali 0,25 dapat 100. 100 dibagi 20 adalah 5 meter. Ya, oke. Percepatan benda pada gerak parabola di sumbu Y ya, karena di sumbu Y itu adalah gerak lurus berubah beraturan, sehingga percepatannya adalah tetap ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau di sumbu X, karena dia GLB, maka percepatannya adalah 0 gitu. Oke. Kita lanjut di gerak melingkar. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk 1 kali berputar adalah definisi dari, udah jelas, waktu adalah hubungannya dengan periode. Kalau frekuensi, banyaknya putaran tiap detik, itu adalah frekuensi. Kecepatan linear adalah kecepatan pada garis lurus, sedangkan kecepatan sudut, kecepatan pada garis gerak melingkar. Kecepatan tangan sial adalah kecepatan, ya nanti hubungannya adalah dengan perputaran, ya atau dengan jari-jari seperti itu. Oke, selanjutnya sebuah mesin berputar 180 putaran per menit. Periode mesinnya adalah, periode itu adalah T per N atau titin. Sehingga T kecilnya per menit itu 60 detik. Karena 1 menit putarannya 180. Jadi 60 per 180 adalah sepertiga atau D jawabannya 0,33. Oke, kita lanjut ke gerak melingkar beraturan atau GMB. Sebuah benda tegar berputar dengan kecepatan sudut 10 radian. Kecepatan linearnya pada jarak 100 cm dari sumbu putar adalah, karena 100 cm itu 1 meter, ya jadi jawabannya C. Kenapa? Karena V adalah tinggal omega dikali R saja. Jadi 10 dikali 1, dapatlah 10 meter per sekon. Oke. Selanjutnya, yang manakah pernyataan berikut yang menyatakan fungsi dari percepatan sentripetal? Karena sentripetal itu hubungannya dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut, ya maka hubungannya atau fungsinya adalah untuk mengubah arah kecepatan. Ya, jawabannya A. Oke. Kita lanjut ke GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Sebuah benda dikatakan melakukan gerak melingkar berubah beraturan jika, karena gerak melingkar berubah beraturan itu hampir sama dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Di GLBB yang tetap itu adalah percepatan linearnya, tapi di GMBB yang tetap berarti percepatan sudutnya. Ya, jadi jawabannya D. Oke,
Sebuah roda mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 radian per sekon, kemudian dipercepat sehingga menghasilkan kecepatan sudut 20 radian per sekon dalam waktu 4 detik. Misal percepatan sudut yang dialami roda adalah, ya itu tinggal dimasukkan saja jawabannya B, bahwa omega dikurangi omega 0 dibagi T. Berarti 20 min 10 per 4. Jadi jawabannya adalah 2,5 radian per sekon kuadrat. Oke, hubungan roda-roda. Pada kasus hubungan roda-roda di mana dua roda satu poros, ya berarti kasus ketiga, besaran yang konstan adalah kecepatan sudutnya. A jawabannya. Oke. Roda A dan B berputar dengan kecepatan sudut 200 radian per sekon. Ya, ini tinggal dibandingkan saja, maka VA per RA sama dengan VB per RB. Ya, dapatlah VA adalah 20 meter per sekon. Jawabannya C. Oke. Kita lanjutkan ke dinamika gerak lurus bab terakhir. Gaya reaksi yang diberikan bidang atau lantai yang kasar dan arahnya selalu berlawanan terhadap arah gaya yang bekerja. Berarti pengertian dari gaya gesek. Ya, oke. Sebuah benda bermasa 200 gram bergerak melingkar dengan kecepatan 420 meter per sekon. Jika jari-jarinya 100 cm atau 1 meter, maka gaya sentripetalnya adalah, gaya sentripetal itu jawabannya D karena M dikali V kuadrat dibagi R. Jadi 0,2 kali 20 kuadrat per 1 sama dengan 80 Newton. Oke, kita masuk ke hukum Newton tentang gerak. Ini yang termasuk penerapan hukum 1 Newton. Hukum 1 udah jelas ya, jawabannya pasti A. Oke. E juga bisa karena dia akan mempertahankan keadaan diamnya. Oke. Selanjutnya nilai gaya tegangan tali yang terjadi seperti pada gambar ya, karena dia T akan sama dengan W karena satu tali saja. Sehingga W-nya adalah M kali G yang 4 kali 10, 40, maka T-nya juga 40. Jadi jawabannya adalah E. Ya, itu kurang lebih latihan soal terkait PAS ganjil ini. Terima kasih.